Apakah 1,5 miliar rupiah yang wajib dibayarkan oleh Agnes Mo ke Ari Bias adalah royalti? Boleh gue jelasin? Jadi kalimat ini tuh masih banyak banget gue baca di kolom komentar kah, atau bahkan di beberapa artikel media massa gitu ya, menuliskan bahwa Agnes Mo wajib membayar royalti sebesar 1,5 miliar ke Ari Bias. Sayangnya itu adalah kalimat yang salah. Itu menurut gue fatal banget. Kalau misalnya ada yang berkomentar seperti itu atau bahkan menuliskan artikel seperti itu, berarti dia nggak baca putusannya. Karena 1,5 miliar yang wajib dibayarkan oleh Agnes Mo ke Ari Bias itu namanya denda kerugian. Walaupun sebetulnya seumur-umur ya, mau dari zaman gue kuliah kah atau sampai sekarang gue udah kerja hampir 8 tahun gitu ya, gue nggak pernah mendengar kata denda kerugian. Yang gue tahu adalah denda pidana atau ganti rugi. Nah, karena kita ngomongin kasus antara Ari Bias dan Agnes Mo yang notabene adalah kasus perdata, gue berasumsi bahwa denda kerugian itu maksudnya adalah ganti rugi. Nah, karena ganti rugi, si Ari Bias selaku penggugat bebas menentukan berdasarkan pertimbangan dia, berdasarkan perhitungan dia, ganti rugi yang layak dia dapatkan itu berapa, dan dimintanya ya melalui gugatannya. Kalau misalnya royalti, gue cukup yakin jangankan 3 acara cuma bawain 1 lagu, mau royalti 10 lagu dalam waktu 1 tahun aja, gue somehow cukup yakin gak akan sampai 1,5 M. Ya kalian kalau misalnya nggak percaya silahkan tanya ke LMKN, tanyalah ke mereka. Biasanya tuh pencipta untuk 1 lagunya dalam 1 tahun rata-rata dapat berapa sih? Gue sangat yakin nggak dapet 1,5 M. Jadi jangan sampai kalian bilang kalau misalnya 1,5 miliar itu adalah royalti. Ini bikin ketar-ketir sejujurnya ya. Ini salah satu yang cukup bikin was-was karena penyanyi itu pada mikir, wah kalau misalnya 3 kali gue bawain aja 1,5 M, apa kabar kalau misalnya gue berkali-kali? Sebetulnya nggak gitu juga. Andai para penyanyi tertib misalnya, nggak usah ribet-ribet lah, tinggal bayar royalti aja lewat LMKN atau ya udah bikin perjanjian langsung sama pencipta, ya sebetulnya nggak ada masalah kayak gini gitu loh. Nah tapi ya balik lagi ya, di dalam kasus ini gue bilang kasus ini tuh cukup sas. Kenapa sas? Banyak banget kejanggalan. Makanya ya, kenapa bisa-bisanya istilah denda kerugian masuk di dalam gugatan dan muncul lagi di putusan itu salah satu yang menurut gue cukup mencurigakan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang itu mah memang dia pengen minta royalti aja tapi dengan menggunakan istilah denda kerugian, ya sah-sah aja. Memang bisa jadi, memang ada kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berkaca hanya pada gugatan dan putusannya, 1,5 miliar bukanlah royalti tapi denda kerugian.